Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyebut ada tim bayangan atau shadow team di dalam kementeriannya. Pengakuan itu disampaikan Nadiem di dalam forum PBB. Tak tanggung-tanggung, Kemendikbudristek memiliki 400 orang di tim bayangan. Lalu apa sebenarnya tim bayangan ini dan mengapa harus ada tim ini padahal kementerian punya jajaran dirjen? Mari kita diskusi bersama Jati Dharma. Anda boleh bangga ditepuk tangan di PBB, tapi bagi kami tidak. Saudara Menteri boleh bangga mendapatkan tepuk tangan di forum Perserikatan Bangsa ke Bangsa, tapi Saudara Menteri belum dapat tepuk tangan dari masyarakat Indonesia di dunia pendidikan. Nah, lagi diomongin nih, Mas Menteri Nadiem Makarim. Jadi ceritanya gini, Nadiem Makarim, Mendikbudristek ini pergi ke forum PBB. Di sana dia cerita punya tim namanya Shadow Team atau Shadow Organization ini yang berhasil merancang aplikasi layanan pendidikan gratis untuk Indonesia. Hasilnya dapat tepuk tangan luar biasa. Tapi masalahnya ketika kembali ke dalam negeri, ke tanah air, pamer nih maksudnya ke Komisi 10 DPR RI. Tapi apa? Nadiem justru dikritik habis-habisan. Para wakil rakyat ini bilang kalau mereka itu sama sekali nggak bangga, meskipun pencapaiannya dipuja-puji sama bangsa lain. Nah loh, sebenarnya salahnya di mana? Tapi ya juga sih, emang sudah pada tahu Shadow Organization? Pernah dengar Shadow Team? Langsung aja yuk, kita diskusi. Jangan lupa subscribe channel Liputan Amnesty TV. Shadow Team alias tim bayangan. Statusnya nih di Kemendikbudristek adalah vendor yang berada di bawah BUMN PT Telkom Indonesia bernama GovTech Edu. Tugasnya membantu Kemendikbudristek untuk merancang aplikasi layanan pendidikan gratis. Kata Mas Menteri, jadi memang secara teknis adalah vendor. Ini adalah inovasi budaya dalam Kemendikbudristek. Jadi, walaupun mereka adalah vendor, mereka tidak diperlakukan seperti vendor. Tapi sebenarnya siapa sih GovTech Edu itu? Menurut Direktur Digital Bisnis Telkom, Fajrin Rashid, GovTech Edu adalah sebuah unit independen yang dibentuk PT Telkom Indonesia untuk menghadapi tantangan besar yang ingin diselesaikan oleh Kemendikbudristek. Ingin menyelesaikan tantangan besar. Tantangan besar apa nih? Dalam artikel liputan6.com, tantangan besar yang ingin dicapai adalah mewujudkan pendidikan 4.0. Maksudnya, penggabungan teknologi ke dalam metode proses belajar mengajar agar mendorong budaya belajar generasi muda. Di artikel yang sama, pakar marketing digital Bayu Endrowinarko bilang, yang terbayang dalam benak saya, pertama, misalnya ada satu iCloud yang bisa dimanfaatkan dalam kolaborasi bersama, sehingga tercipta standarisasi dalam pembelajaran. Jadi, zonasi yang menuai pro kontra selama ini teratasi karena adanya standarisasi dalam konten, delivery, dan measurement system. Aplikasi yang sudah dihasilkan GovTech Edu seperti Merdeka Mengajar, Arkas, aplikasi rencana kerja anggaran sekolah, Siplah, sistem informasi pengadaan sekolah, rapor pendidikan, Kampus Merdeka, dan Belajar.id. Tapi ya, ini kan vendor, pihak ketiga. Emangnya SDM di kementerian nggak mumpuni? Nadiem mengatakan, untuk mendukung perkembangan aplikasi, diperlukan tim teknologi yang mumpuni. Nadiem menambahkan, di mana skill itu tidak langsung ada di dalam kementerian kami. Maka vendor itu memang bukan tim permanen, bukan juga merupakan bagian organik dari suatu organisasi kementerian. Sifatnya dia memang untuk mengisi celah kosong yang memang tidak dipunyai oleh kementerian bersangkutan. Akhirnya ukuran keberhasilan itulah sejauh mana kemudian pemakaian atau penggunaan jasa dari luar ini hanya sifatnya temporer
dan kemudian ada proses alih kemampuan, alih teknologi dan sebagainya, yang itu menjadi kemampuan, apakah pengetahuan, apakah keahlian yang itu terlembaga di Kementerian Pendidikan, dan pada akhirnya kita hanya akan menggunakan sumber daya internal. Nah, sepakat. Kudu ada transfer ilmu. Oh ya, pertanyaan berikutnya, pakai dana apa? Emang resmi? Menurut Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto, mekanisme yang digunakan adalah tender sesuai peraturan yang berlaku melalui layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE. Sumber pendanaannya dari anggaran Kemendikbudristek. Idenya menarik ya, mengedepankan teknologi sesuai zamannya. Tapi jaringan internetnya gimana? Terus kudu punya smartphone yang canggih bin mahal dong. Mereka sih mengklaim aplikasi yang dibangun dengan sistem operasi Android ini bisa diunduh tanpa jaringan internet yang kencang. Tetap bisa diakses meskipun sedang offline, tidak memerlukan memori yang besar, dan nggak perlu handphone yang canggih-canggih amat. Ya, bolehlah. Tapi Mas Menteri, jangan sampai ya program ini mandek. Harus berkelanjutan. Ganti menteri, ntar ganti program lagi. Sama juga bohong. Ya nggak? Kamu setuju atau punya pendapat lain? Kita lanjut diskusi di kolom komentar. Saya Jati Dharma, pamit.